Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang semoga senantiasa dilimpahkan kepada mereka taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada diri kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menerangi jalan kita dan memberikan kepada kita keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa dampak lain dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Di antara dampak buruk dan efek buruk dari dosa dan maksiat yang kita lakukan adalah sungguh dosa yang kita lakukan akan membuat berbagai bentuk urusan yang kita lakukan menjadi sulit. Semua yang kita lakukan seolah-olah menemui jalan buntu. Semua masalah yang kita hadapi seolah-olah nggak ada jalan keluarnya. Karena dosa dan maksiat membuat kita tidak diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar atas semua masalahnya. Maka di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya ketakwaan akan berbanding lurus dengan jalan keluar yang akan Allah berikan. Ketakwaan yang kita lakukan akan berbanding lurus dengan kemudahan yang akan Allah turunkan. Ketakwaan yang kita pelihara berbanding lurus dengan berbagai bentuk jalan keluar dan kemudahan yang akan Allah Azza wa Jalla tunjukkan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita mengabaikan takwa, sesungguhnya urusan kita akan semakin sulit. Berbagai bentuk masalah seolah-olah mentok. Berbagai bentuk masalah seolah-olah menemui jalan buntu. Karena hanya Allah tempat kita kembali. Kalau kita punya masalah, kembalilah kepada Allah. Kalau kita punya persoalan, kembalilah kepada Allah. Hanya Allah yang memberikan solusi. Hanya Allah yang memberikan jalan keluar. Jalan keluar dan solusi tersebut hanya bisa didapat kalau kita bertakwa kepada Allah. Dengan takwa, jalan keluar akan Allah lapangkan. Dengan takwa, Allah akan berikan makhraja. Allah jadikan penghalang-penghalang atas setiap masalah kita akan Allah hilangkan dengan sangat mudah dengan izinnya. Tetapi kalau kita melalaikan takwa, kalau kita melepaskan takwa, maka sungguh masalah kita tidak akan pernah ada solusinya. Masalah kita akan menjadi sebuah prahara yang tidak akan pernah ada ujungnya. Alangkah mengherankannya diri kita ketika kita merasa bahwa pintu-pintu kebaikan telah Allah tutup. Ketika kita merasa bahwa jalan-jalan yang kita lalui semakin sulit. Tetapi kita tidak pernah tahu dari mana datangnya kesulitan itu. Karena kita tidak pernah bermuhasabah diri, karena kita tidak pernah berintrospeksi diri. Sungguh kesulitan itu datang ketika kita melepaskan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar atas berbagai masalah kita dengan syarat bahwa kita berpegang dengan kalimat takwa. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara dampak buruk dari sebuah keburukan, kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan adalah sungguh dosa yang kita lakukan akan menghadirkan kegelapan di dalam hati kita. Dosa yang kita lakukan akan menghadirkan suatu kegelapan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ketaatan adalah sebuah cahaya. Cahaya penerang dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kemaksiatan, keburukan, dosa pada hakikatnya adalah kegelapan. Kegelapan dalam jiwa kita, kegelapan dalam kehidupan kita akan menguat
berbanding lurus dengan seberapa jauh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kegelapan menguat, maka kebingungan juga akan semakin menguat. Semakin kita bermaksiat, kita semakin bingung. Jadi orang bingungan. Kalau kita semakin bermaksiat kepada Allah, kita akan semakin takut. Gak ada angin, gak ada hujan, kita takut, kita khawatir, dilanda kecemasan yang sangat luar biasa. Dari mana datangnya kecemasan itu? Dari manakah datangnya ketakutan itu? Dari manakah datangnya kebimbangan, kegalauan, dan kecemasan itu? Dari maksiat yang kita lakukan, dari dosa yang kita perbuat, dari kedzaliman yang kita kerjakan. Yakinlah bahwa sesungguhnya setiap kedzaliman, setiap keburukan, setiap kemaksiatan akan menghasilkan kegelapan di dalam jiwa kita. Kegelapan di dalam dada kita. Yang kegelapan itu akan menyelimuti wajah kita. Maka disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan pendapatnya Abdullah bin Abbas dalam kitabnya Ad-Da' Dawa ini. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, sungguh kebaikan memiliki sinar di wajah. Ketika seseorang berbuat kebaikan, ketika seseorang beribadah kepada Allah, sungguh kebaikan dan ibadah tersebut akan nampak dari sebuah sinar yang Allah munculkan di wajahnya. Kebaikan itu akan muncul dengan sebuah sinar di wajah. Kebaikan dan ketaatan akan muncul menjadi sebuah cahaya di dalam hati. Orang itu akan bisa senantiasa bersyukur kepada Allah, bisa senantiasa bersabar, tidak mudah mengeluh, tidak mudah sambat, tidak mudah melakukan sesuatu yang tidak mengenakkan. Karena itu bersumber dari hati yang terpancar di dalam dadanya dengan cahaya keimanan dan keislaman, serta cahaya ketaatan kepada Allah. Sungguh kebaikan dan ketaatan akan terpancar dari sinar di wajah, akan terpancar dari cahaya di dalam hati. Kebaikan dan ketaatan juga akan nampak dari sisi kelapangan rezeki. Ketika kita bicara masalah kelapangan rezeki, kita tidak bicara rezeki dari sisi secara kualitatif, tetapi kita bicara rezeki bukan bicara secara kuantitatif, secara jumlahnya, tetapi kita bicara rezeki secara kualitatif. Bagaimana rezeki yang sedikit itu betul-betul bermanfaat, tidak mubadzir, bisa dimaksimalkan manfaatnya dengan sebesar-besarnya untuk kebaikan keluarganya. Bagaimana rezeki tersebut menolong dia untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Bagaimana rezeki tersebut membantu dia untuk beribadah kepada Allah. Itulah rezeki yang sesungguhnya, kelapangan rezeki yang hakikatnya. Maka ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah terpancar juga dari kelapangan rezeki. Secara nominal rezeki mungkin bisa kecil, gaji bisa kecil, tetapi rezekinya bisa besar di hadapan Allah. Banyak juga orang-orang yang duitnya banyak, uangnya banyak, bahkan tidak berbilang. Sampai tidak diketahui lagi jumlah uangnya berapa, saking banyaknya. Tetapi dia tidak bisa menikmati rezekinya tersebut karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Sungguh, kebaikan yang kita lakukan akan terpancar dari kelapangan rezeki yang dia nikmati. Kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan juga akan terpancar dari kekuatan tubuh yang dia miliki. Tubuhnya seolah-olah memiliki energi yang gak punya batas. Dari pagi sampai sore bekerja, tidak merasa lelah. Dari pagi sampai sore ngisi pengajian, tidak merasa capek. Dari pagi sampai sore ngomong di depan orang banyak, tidak merasa payah. Apa yang menyebabkan Allah memberikan kekuatan yang begitu dahsyat kepada dia? Karena ketaatan yang dimilikinya, karena kebaikan yang disebarkannya. Lihatlah bagaimana ketaatan kepada Allah membuat Allah memberikan kepada kita kekuatan pada tubuh kita, kekuatan pada badan kita.
Dan Ibnu Abbas melanjutkan bahwa sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan akan terpancar pada cinta di hati makhluk yang Allah ciptakan. Semua makhluk mencintai kita, semua makhluk dilapangkan dadanya untuk menerima kita, untuk mencintai kita, untuk mendengarkan ucapan kita, mendengarkan omongan kita. Seolah-olah apa yang kita omongkan mereka iakan. Berbeda dengan orang yang bermaksiat kepada Allah, orang punya dosa, orang yang senantiasa berkupang pada kegelapan kemaksiatan, maka sungguh keburukan itu akan memiliki tanda di wajah. Keburukan itu akan memiliki dampak dalam bentuk kegelapan di dalam hati. Keburukan itu juga akan melemahkan tubuhnya. Keburukan itu juga akan mengurangi rezekinya. Dan keburukan yang dia lakukan akan menimbulkan kebencian kepada dirinya di dalam hati setiap makhluk yang Allah ciptakan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, itulah dampak buruk dari keburukan dan dosa yang kita kerjakan. Dan di antara dampak buruk dari dosa dan maksiat yang kita kerjakan, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di antara dampak buruknya adalah maksiat bisa melemahkan hati seseorang dan melemahkan badan seseorang. Maksiat melemahkan badan seseorang karena sesungguhnya kekuatan hati seorang manusia kekuatan badan seorang manusia bersumber dari kekuatan hatinya. Kalau hatinya kuat dengan keyakinan kepada Allah, kuat dengan keimanan kepada Allah, kuat dengan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah, maka sungguh badannya juga akan menjadi kuat. Maka kekuatan seseorang muslim bersumber dari kekuatan hatinya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah mendidik para sahabatnya agar mereka memiliki hati yang kuat. Maka di 13 tahun pertama dakwah di kota Mekah, Rasulullah menguatkan hati para sahabatnya dengan pondasi iman, dengan pondasi tauhid. Rasulullah mensucikan hati para sahabatnya dengan berbagai metode tazkiyatun nafs yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah yakin ketika pondasi ini kuat, maka seluruhnya akan kuat. Ketika kaum muslimin memiliki akidah yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, ketika hatinya terbebas dari segala bentuk kemaksiatan dan keburukan kepada Allah, maka seorang muslim akan memiliki badan yang kuat. Maka dengan hati yang kuat tersebut, kaum muslimin bisa menaklukkan dua negara adidaya pada zamannya, bisa menaklukkan imperium Persia di timur, dan bisa menaklukkan imperium Romawi di sebelah barat. Mereka memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Tetapi kekuatan mereka, ketika mereka butuhkan, tidak Allah turunkan kepada diri mereka karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka sungguh kekuatan badan kita bersumber dari kekuatan hati kita. Berbeda dengan keyakinan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah mendengar sebuah pepatah yang diajarkan di bangku sekolah kita. Mensana in corpore sano. Di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Tetapi dalam Islam, di dalam jiwa yang kuat akan menghasilkan badan yang kuat. Kita lihat bagaimana dalam sejarah yang terjadi pada diri Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagai misal peperangan Uhud. Sebagai misal peperangan Badar, peperangan yang tidak pernah berimbang sama sekali antara jumlah pasukan kaum muslimin dengan jumlah pasukan orang-orang yang kafir. Tetapi dengan jumlah pasukan yang sedikit tersebut, Allah memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Dengan jumlah yang sedikit tersebut, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Karena sungguh, kemenangan yang Allah turunkan bukan karena kaum muslimin memiliki kekuatan secara fisik, tetapi kemenangan yang Allah turunkan karena kaum muslimin memiliki kedekatan hati kepada Allah, memiliki ketaatan kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang berdosa,
walaupun kuat secara badan, tetapi mereka adalah orang yang paling lemah ketika mereka membutuhkan kekuatan tersebut. Kekuatan mereka tidak hadir di saat mereka betul-betul membutuhkan kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memudahkan kita dalam menjalankan ketaatan di jalan Allah Azza wa Jal. Ketaatan yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Ketika kita berbuat kebaikan, sungguh kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Ketika kita berbuat sesuatu yang buruk atas diri kita, ketika kita berbuat kedoliman itu, keburukan itu, dosa itu akan kembali kepada diri kita. Maka bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah ketika kita sendiri. Bertakwalah kepada Allah ketika kita di tengah-tengah orang banyak. Karena dengan takwa itu Allah Azza wa Jal akan menurunkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga taufik dan hidayah senantiasa tercurahkan kepada diri kita. Semoga kemudahan dan inayah senantiasa Allah turunkan dan Allah berikan kepada jiwa-jiwa kita. Wassallallahu wassalim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.